Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang membahas seputar penelitian dan publikasi ilmiah, khususnya untuk para akademisi dan praktisi di bidang penelitian dan publikasi. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya, silakan di subscribe dan like. Dan jika ada pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komen di bawah. Bahasan kali ini kita akan membahas tentang laporan kerja praktek yang sudah dibuat oleh salah satu mahasiswa, di mana setiap mahasiswa wajib melakukan praktek kerja lapangan dan membuat laporan serta diseminarkan. Laporan ini sengaja saya tutup namanya supaya tidak memberikan atau menginisialkan si yang punya laporan. Kita bahas dari cover dulu, step by step. Kita akan membahas dan memberi komen apa yang perlu diperbaiki agar semua dapat mengetahui dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Baik, dari awal kita lihat covernya mungkin standar dari Prodi Teknik Informatika Yayasan mungkin oke. Dan judulnya yaitu pengembangan website Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Riau. Nah, di sini ada singkatan LPPM, seharusnya singkatan itu di tengah sini LPPM, karena singkatan itu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat LPPM dalam kurung Universitas Islam Riau. Oke, laporan kerja praktek. Sepertinya dia sudah letak di tengah, tetapi untuk senternya kurang pas. Baiknya diatur lagi tengahnya posisi, walaupun Anda sudah meletakkan klik center text, tapi marginnya itu perlu diperhatikan nanti, karena ketika di sini marginnya masih belum di kiri dan kanan, harus dicek lagi walaupun sudah menggunakan center. Termasuk yang lain-lain juga, logo mungkin sudah. Nah, program studi teknik informatika Fakultas Teknik Universitas Islam Riau, bagusnya akan ke bawah lagi, di bawah supaya tidak rapat, karena jarak di atas ini dan jarak dari baris terakhir ke bawah itu harusnya sama dengan yang di atas, jadi simetris. Oke, tahun 2019, sekarang sudah 2020, perlu dicek lagi, makanya hati-hati, harus update, jangan copy dari kawan Anda covernya. Ini masih ada satu spasi terenter. Oke. Ya, ada satu spasi di sini. Saya perhatikan. Kata pengantar, oke, dengan ini ada satu paragraf, dua paragraf. Seharusnya ini paragraf, karena Anda membuat sini, seharusnya masuk seperti ini, begitu. Ini masih tahun 2019 juga, nanti dicek lagi ya, harus diupdate tanggal. Daftar isi oke, Anda sudah membuat pakai table of contents, sudah menggunakan reference table of contents, bagus, oke. Jadi tidak ada masalah lagi tentang format dan lain-lainnya, seharusnya sudah oke ini. Nah, daftar tabel juga sama, cuman ini spasinya satu setengah lebar. Yang di sini spasinya satu, harus sama setiap tabel itu, ya. Daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, sama formatnya. Kalau di sini satu setengah ya satu setengah semua. Oke, nanti diperhatikan lagi. Daftar gambar juga sudah oke, sama satu spasi juga terlalu rapat, bikin sama standar satu setengah spasi. Daftar lampiran seharusnya tidak perlu. Kalau daftar lampiran itu yang berkaitan dengan KP, dengan penelitian, dengan data Anda. Kalau ini lampiran
transkrip nilai dari sikat, fotokopi SPP, betul itu lampiran, tapi itu lampiran administrasi. Lampiran di sini termasuk yang berkaitan dengan kegiatan KP atau penelitian yang Anda lakukan. Misal di kegiatan penelitian Anda menggunakan datasheet atau lampiran full codingnya, full code-nya, mungkin di daftar isi, di isinya Anda hanya mengisi sebagian dari coding. Untuk full codingnya Anda lampirkan, baru ada lampiran. Intinya lampiran itu harus berkaitan dengan penelitian yang Anda lakukan. Oke. Bab 1 oke, pendahuluan satu-satu. Kita lihat latar belakang, saya tidak komen penuh. Oke, sekarang sudah. Di akhir ini kok bagaimana ini? Ya, di sini kok nggak sampai habis kan gitu. Kenapa terputus ini? Nanti dicek lagi. Seharusnya kan habis nih. Karena ini belum titik. Masih ada kelanjutan di halaman keduanya. Oke. Menu program, pengembangan website, identifikasi masalah, berdasarkan latar belakang. Oke, pada website menu tidak berfungsi, yang tidak berfungsi dengan baik. Ini rata kiri, lihat. Seharusnya kan begini, rata kiri kanan, masih belum rata lagi. Sini juga rata kiri, seharusnya rata kiri kanan, format lagi. Yang hal-hal simple seperti ini harus diperhatikan, walaupun tidak tapi menjadi penilaian supaya laporan Anda itu berkualitas. Batasan masalah nanti saya tidak bahas lebih detail. Mungkin ini 4-nya italik, seharusnya sama normal kan gitu ya, seharusnya normal. Titiknya ini terenter 1 spasi ya, bukan terenter, maksudnya lebih 1 spasi. Seterusnya rumusan masalah, latar belakang masalah yang telah ditemukan di atas dan judul yang dipilih, maka diperlukan satu rumusan. Bagaimana merancang? Jika ada 1 pasti ada 2. 2-nya mana? Kalau Anda tidak punya 2, punya 1 saja, nggak perlu dibuatkan nomor ya. Ketika Anda membuat nomor 1 pasti ada nomor 2-nya. Oke. Bagusnya diperhatikan kalau seperti ini. Saya hapus lagi ini. Bagusnya ini Anda atur bagaimana bagusnya. Mungkin di sini agar yang ini naik tadi pas, kan begitu, tidak terlepas hanya 1 baris di halaman ke berikutnya, kan gitu. Bagaimana Anda mengatur supaya lebih bagus marginnya. Manfaat penelitian, ada beberapa hal manfaat penelitian. Mengembangkan potensi, mungkin saya lewat saja, mempermudah, sangat umum sekali ini. Waktu pelaksanaan sudah lama ya, 2018, pelaporannya 2020. Kenapa ini? Ya, nanti dicek, mungkin benar juga, tapi harus dicek kenapa sampai lambat begini. Tempat pelaksanaan kerja praktek, lembaga penelitian pengabdian masyarakat. Ini lagi LPPM-nya, ya. LPPM. Sebenarnya kalau Anda sudah meringkaskan lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diganti dengan LPPM mulai dari atas tadi. Setelah Anda singkatkan itu sampai habis LPPM, nggak ada mengungkapkan ini. Tujuan Anda menyingkatkan itu kan supaya mempermudah menulis, ya, seperti dalam mata kuliah metopel yang saya sampaikan, mempermudah Anda menulis. Ketika Anda sudah menyingkatkan, bukan LPPM saja, apa saja singkatan. UIR Anda singkatkan, Universitas Islam Riau Anda singkatkan menjadi UIR. Ketika Anda membuat UIR, sudah sampai habis itu UIR saja, nggak ada lagi Universitas Islam Riau. Oke. Nomor telepon, email agak rancu ini. Email seharusnya ada @ sini kan, seharusnya. Setiap email pasti ada @ kan gitu. Hati-hati. Begitu juga ini. Ini juga tadi ini lepas 1 baris ke bawah. Bagaimana Anda bisa mengatur? Ini mungkin bisa dinaikkan 1 atau nanti bisa di-adjust. Yang ini mungkin bisa Anda atur supaya ini naik, supaya ini jadi naik, kan jadi rapi ya. Tahapan pelaksanaan, uraian kegiatan.
Oke, supervisor. Kok supervisor ini? Rincian kegiatan ini seharusnya bukan supervisor. Kegiatan pelaksanaan kegiatan seharusnya. Tapi nanti cek lagi. Ya. Tabel satu seharusnya minimal ada satu paragraf di sini. Minimal ada satu paragraf. Jadi lebih bagus ada prolognya, tidak tiba-tiba masuk ke tabel. Oke. Nah, tabel 1 rincian kegiatan. Anda kan melaporkan, bukan proposal. Kalau Anda buat proposal, oke, kegiatan ini minggu pertama, minggu kedua, karena Anda nggak tahu kegiatan itu kapan dilaksanakan. Ketika Anda sudah melaksanakan, minggu itu harus tahu sudah dapat kapan, bulan, tahun. Kan Anda melaporkan, walaupun Anda sudah buat kegiatan di sini pelaksanaan tanggal 17 sampai sekian September sampai November. Bagusnya di sini Anda buatkan 1, 2, 3 minggu ini. Bagusnya karena Anda sudah membuat bulan. Kalau Anda bikin minggu tuh kegiatan hanya 3 minggu, 4 minggu, Anda bikin minggu. Kalau Anda sudah kegiatan bulan, minimal sini ada bulan. Agustus, September, Oktober, November, 4 bulan. Agustus, minggu pertama, kedua, ketiga. Dan kolom ini harus besar, jangan mengikut kalau 8 Romawi ada 4 digit jadi yang lebar kolomnya, enggak, harus sama semua nih. Ketika kolom ini jadi 6 atau 10, lebarnya 10 semua, jadi sama ya. Oke. Pembuatan laporan itu bukan dibuat sebenarnya, penulisan ya, perencanaan. Apa perencanaan itu harus dijelaskan, perencanaan kegiatan, perencanaan masih umum sekali. Analisa dan database, pembuatan website, testing perbaikan masih umum sekali. Nanti bagusnya lebih detail lagi kegiatan Anda itu step by step. Oke, berikut ke bab 2. Bab 2 landasan teori. Kata-kata landasan ini dari kemarin saya komen itu agak rancu. Landasan itu landasan pacu. Landasan itu something base, nggak cocok. Kajian pustaka mungkin lebih cocok. Literatur review bahasa Inggrisnya, kajian pustaka atau literatur review atau nanti dia gambaran umum tempat KP. Anda menggunakan KP ini kerja praktik, pastikan di sebelumnya sudah menyingkatkan kata-kata kerja praktik menjadi KP, baru bisa digunakan. Visi misi. Ini visi misi apa? Seharusnya disebut LPPM, itu gambar umum tempat KP. Gambaran umum bukan tempat KP. Anda kan sudah tahu tempat KP, kan gitu ya. Baru orang merujuk tempat KP, orang di mana ya tempat KP. Anda buat lagi gambar umum tempat KP, orang akan bertanya, cari lagi ke atas, mana tempat KP tadi ya, kan gitu ya. Setiap statement Anda jangan membuat orang bertanya, question mark ya, tempat KP. Visi misi, bagusnya juga ini ada satu paragraf di atas ini, tapi nggak apa-apa, supaya tidak langsung ke subbabnya. Kewenangan dan tanggung jawab LPPM 213. Tugas ini harus konsisten ketika Anda ini membuat satu spasi, ini harus konsisten ya. Jarak ini konsisten, semua sama. Tugas ketua, apalagi ini saya teoretikal, ini tugas sekretaris teori. Tinjauan pustaka, oke. Cuman terlalu singkat ini, hanya 2 paragraf. Satu paragraf ini pun terlalu 4 baris. Seharusnya ketika Anda membuat sistem website, tinjauan pustaka berkaitan dengan website. Bagaimana orang membuat website dengan menggunakan metode apa, teknologi apa, baru Anda buatkan kajian pustaka sehingga Anda dapat membandingkan. Dasar teori ini juga enggak rata kiri kanan ini. Kenapa ini? Seharusnya enggak rata ini. Nanti dicek. Oke.
Nanti dicek lagi kerja praktek Universitas Islam Riau. Kenapa ini Universitas Islam? Kerja praktek ke universitas. Nanti kita cek daftar pustakanya. Ya. Komen berikutnya, beberapa sistem informasi. Terdapat berapa sistem informasi menurut Bapak diantaranya? Hanya teori saja. Seharusnya ini di dalam kajian pustaka sistem informasi itu bukan hanya Anda rujuk dari tempat lain. Seharusnya apa itu sistem informasi yang Anda buat, basis data. Ini hanya keterangan teori-teori saja. Seharusnya tidak teori. Apa yang Anda buat itu yang Anda tampilkan. Oke. DFD ini copy paste sehingga salah juga, ya. Bagusnya Anda buat tabel sendiri, kan bikin tabel sederhana saja daripada Anda copy paste punya orang lain yang salah jadi salah. Bikin tabel, ambil tabel, insert tabel saja, bikin lingkaran, kan simple, ketik sendiri, sudah menjadi properti Anda sendiri, ya. Ini ada spasi ini, ya, kena spasi, sudah menjadi properti Anda sendiri. Sehingga ini biasanya di dalam nomor ini kalau sudah ada kolom tidak perlu ada titik lagi, kan menjadi salah Anda mengutip sama orang lain, ya. Bagusnya Anda buat sendiri. Fontnya pun terlalu kecil ini. Font yang di dalam tabel dengan yang di luar ini harus sebanding, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sebanding. Berikutnya flowchart. Flowchart juga teori. Flowchart adalah ini juga Anda buat sendiri. Ini bagusnya bikin satu paragraf saja, mana supaya dia rapi. Nanti Anda edit ini, ya. Ini kan terlepas, ini harus apa, tes ini penghubung simbol aliran, nanti Anda cek lagi. Oke. Dan semuanya ini, hati-hati ketika Anda membuat warna abu-abu dan lainnya, termasuk yang tabel di atas ini warna hijau. Ketika Anda fotokopi nanti begitu di print nggak kelihatan, tidak kelihatan. Bukan tidak boleh membuat warna, nanti tidak kelihatan. Begini juga, ini nggak rata, ini kan bagusnya kalau mau bikin rata kiri, rata tengah. Ini kan terlalu banyak kolom kosong. Bagusnya Anda bikin rapat saja, bikin satu spasi, nanti edit paragrafnya menjadi satu spasi, jadi rapat, lebih rapi tabel Anda. Ini naik, kita enter satu biar rapi. Begitu juga kolom ini kan nama apa maksudnya, nama apa maksudnya ini, ya, ERD ini, ya, dirapikan lagi. Hal yang simpel ini, yang kecil-kecil ini harus. Dan ini kenapa harus huruf kapital semua, ya? Seharusnya kan entitas kecil saja nih, ya, sama semua ini. Dan bagusnya font yang di dalam tabel ini sedikit berbeda dengan font luar. Kalau ini Times New Roman, Anda buat Arial atau font yang lainnya sehingga berbeda, supaya ketika orang melihat, oh ini nampak ini font untuk tabel, tapi size-nya tetap lebih kurang besar, jenis fontnya saja, ya. Kalau lihat Anda baca buku bagaimana orang membuat desain antarmuka, ya, interface, saya skip saja ini. Pastikan setiap halaman itu dimulai dari yang halaman pertama, ya, bukan halaman pertama, paling atas, tidak ada skipnya. Ini waterfall, ini Anda fotokopi juga, sama juga, jangan fotokopi, jangan copy paste dari laporan yang lain. Bagus ya Anda bikin kotak sendiri, box sendiri, bikin, kan nggak bikin lama nih, masuk bikin box ini, bikin box sendiri, ketik, sudah menjadi properti Anda sendiri, berbeda dengan lain. Ketika Anda copy, udah itu menjadi priority orang lain, hak milik orang lain, ya, walaupun itu umum, kan itu. Keterangan yang di bawah. Anda menggunakan 1, 2, 3, 4 juga. Oke, hipotesis. Masuk bab 3, metodologi penelitian. Studi pustaka. Kenapa ada studi pustaka lagi? Tadi di atas sudah ada kajian pustaka, sekarang ada studi pustaka.
Oh, ini metode tahapannya. Metode pengumpulan data. Judulnya 31 pengumpulan data. Di sini studi pustaka agak kurang match, ya. Seharusnya wawancara, oke. Observasi, oke. Tidak berkaitan juga. Judul KP Anda di LPPM. Penulis langsung mengadakan tanya jawab pada bagian instansi pimpinan staf IC dapat informasi butuhkan penelitian sehingga dapat jelas mengenai sistem informasi sedang berjalan. Agak kurang berkaitan. Seharusnya metode ini tahapan Anda membuat website, judul Anda membuat website untuk LPPM. Bagaimana tahapannya? Anda persiapan untuk buat domain, kalau domainnya sudah ada, tahapan yang Anda melakukan itu. Wawancara ini tidak semua harus dimasukkan wawancara. Ya, tahapan penelitian Anda. Ibaratnya saya selalu mencontohkan ketika Anda membuat kue, apa tahapan Anda membuat kue? Mulai dari membeli tepung atau mengadon sampai Anda membakar atau menggoreng kue itu. Ya, tahapannya, metodenya. Metode Anda menggunakan supaya pas. Alat dan bahan. Ini banyak kontroversi alat dan bahan yang Anda gunakan. Laptop prosesor ke i3. Sering kali saya membahas ini. Apakah laptop di luar i3 harddisknya tidak 500 bisa dipakai? Seharusnya Anda membuat minimum spek website ini bisa dijalankan pada perangkat keras dengan minimum spesifikasi ini. Begitu. Bukan ini. Kalau ini kan orang bertanya, apakah kalau PC saya tidak i3, tidak RAM-nya 6, apakah bisa dijalankan? Kan gitu. Bagusnya ini supaya bagus, agak dimasukkan ke dalam, kan nampak perbedaannya. Kalau ini kan tidak rapi. Ini kenapa bold? Seharusnya tidak bold kan? Kalau Anda bold, semua yang di atas harus pakai bold juga, ya. Jadi standar. Ini kan lebih bagus, ya. Gitu. Terus gambar analisa sistem sedang berjalan. Ini gambarnya tengah enggak ini? Tidak di tengah. Oke. Sekarang saya sudah ditengahkan tapi bergeser. Oh, karena ini tidak di tengah. Hati-hati, ini kenapa jaraknya lebih ke atas? Bagusnya kan di sini lebih rapat, lebih bagus. Tulisan ini harus bisa dibaca. Jangan terlalu kecil. Tulisan yang ada di dalam gambar ini sebanding dengan tulisan di font ini, ya. Anda menunjukkan gambar, ada tulisannya, itu harus bisa dibaca, ya, bisa dibaca. Begitu juga ini. Ini juga enggak rata, rata tengah seharusnya gambar di sini, ya. Begitu. Oke, selanjutnya ini dispasikan karena Anda buat di sini ada jarak. Di sini seharusnya juga ada jarak. Hati-hati. Jangan simple saja buat. Oke, ini bisa dibaca. Oke, sudah sebanding. Begini, fontnya juga sudah bagus, sudah berbeda, bukan Times New Roman, ya. Jadi nampak perbedaannya. Data flow diagram ini tertinggal. Bagaimana Anda bisa mengedit ini bisa naik, itu lebih bagus lagi. Apakah mengedit ini kalau kita harus hapus ini kan di FD kan Anda sudah kan naik sudah begini, ya. Karena Anda sudah menyingkatkan di FD dari atas menggunakan di FD. Kenapa Anda harus buat data flow diagram? Sementara ini enggak dibuat data flow diagram, kan begitu, ya. Oke, ini dinaikkan juga. Nah, tulisan ini juga harus bisa dibaca dan sama semuanya, ya. Sama semuanya untuk gambar berikutnya. Ini gambar IRD terlalu simpel. Orang sudah tahu ini IRD mana ini? Apakah IRD data LPPM? Kalau iya, orang sudah tahu ini IRD. Lebih lengkap lagi IRD pada sistem website LPPM itu kan lebih bagus, ya, daripada Anda buat singkat ERD saja. Sering saya sudah mencontohkan ketika Anda buat gambar pena, Anda tulis gambar 35 pena, orang semua sudah tahu itu pena,
Tetapi pena itu kan banyak makna. Pena berwarna biru, pena berwarna hitam. Contoh pena merek ini, ya. Pena yang bisa digunakan untuk menulis. Jadi jangan hanya ERD saja. Oke, kita masuk berikutnya tabel. Nah, skema data ini kenapa ini terdiri dari 26 tabel, yaitu TBL agenda. TBL ini kenapa ini? Oh, ketika Anda buat di database menggunakan TBL, database Anda agenda nggak bisa di narasi, di teks harus buat lengkap, ya, tabel agenda. Anda tidak perlu menulis semua ini 26. Anda sebutkan dalam satu. Kalau Anda sudah membuat dalam satu tabel, ya sudah cukup, nggak perlu Anda ketik semua, ya, nggak perlu diketik semua. Sekarang ini tabel TBL agenda, nggak bisa, harus buat tabel. Underscore itu hanya digunakan dalam database saja, ya. Begini juga seharusnya agenda ID, kan gitu. Agenda nama nggak bisa Anda tulis ini deskripsi pada database coding, oke. Nah, berulang kali saya sampaikan, ini juga TBL agenda, tabel agenda, ya. Kok tabel TBL lagi agenda? Kosong ini Anda lupa ngisi atau memang kosong? Kalau memang kosong Anda dash, jadi orang tahu memang tidak, atau bahasa Inggrisnya NA, not available, ya, jadi orang tahu. Ini ada dua persepsi, Anda lupa atau memang tidak ada. Ya, nanti sama semua tabel cek lagi. Begitu juga tabel ini, artikel, ya, dan seterusnya. Anda perhatikan lagi, semua tabel saya tidak komen, saya sudah komen satu tadi, ya. Where juga, pastikan where sudah Anda ringkaskan tadi Universitas Riau dalam kurung where, karena Anda menggunakan singkatan where. Seterusnya tabel ini kosong-kosong semua, Anda harus isi kosong-kosong semua, ya. Saya bilang tadi penggunaan tabel fontnya ini Anda buat Arial itu lebih bagus, jadi berbeda, atau ya kan ini lebih bagus, dampak perbedaan, jadi orang tahu oh ini tabel. Ini buat di tengah lebih bagus lagi, kan gitu, ya. Nama filenya lebih bagus lagi, kan lebih rapi, nampak perbedaannya. Oke, nanti Anda cek lagi semua. Ini banyak tabel yang sama kesalahannya, kosong semua. Anda cek. Seterusnya saya skip saja. Desain antarmuka administrator. Ini satu-satu. Dari mana datangnya satu-satu? Satu dashboard. Kalau Anda bikin subbab harus bikin 3, 5, 1, 1. Ya. Kalau satu-satu ini bab 1, subbab 1, ya. Enggak bisa. Gambar 36. Gambar 36. Oh, sudah gambar 36. Pastikan gambarnya benar, gambar 36. Tidak tengah lagi, ini kan rata kiri nih. Harusnya di tengah di sini. Ini di adjust lagi di kiri. Sehingga dia benar-benar di tengah, ya. Di tengah. Oke. Enter 1 mungkin lebih bagus, nampak perbedaan. Kalau tidak di enter orang bingung ini kalimat ini bagian dari gambar ini, menu ini atau enggak, kan gitu. Itu lebih bagus lagi, ya. Sama semua. Ini gambar kurang admin LPPM, benar enggak gambar ini yang Anda ambil ini, atau gambar dari yang lain? Ini tidak bisa terbaca. Seharusnya setiap gambar yang Anda tunjukkan itu harus bisa terbaca. Kalau kurang besar ya diperbesar, kan gitu, ya. Harus bisa terbaca. Nah, sama juga semua gambar, Anda perbaiki seperti itu, ya. Oke. Nah, ini gambar ini semua juga harus bisa terbaca. Gak jelas ini. Kenapa Anda begitu menampilkan? Anda ingin menyampaikan informasi kepada yang lain. Kalau informasi yang Anda sampaikan tidak bisa dibaca, sama dengan, kan gitu, ya. Sama dengan Anda memberikan kepada orang lain, silakan minum air ini free. Anda kasih air minum, tetapi air itu sudah basi atau tidak layak minum, sama aja. Untuk apa Anda memberikan air, kan gitu. Untuk apa Anda menampilkan gambar ketika gambar itu tidak bisa dibaca? Sama juga nih halaman 1. Dari mana datangnya 1 ini?
Seharusnya 352.1. Setiap subbab harus melanjutkan dari subbab berikutnya. Gambar, ini terlalu banyak gambar ini. Ini gambar, gambar, gambar. Ada 3 gambar di dalam ini, bahkan ada banyak gambar. Ini ada screenshot dari satu. Bagusnya dipisah, ya. Dipisah. Ini apa judul gambarnya? Halaman utama. Halaman utama apa ini? Kan gitu. Orang jadi bertanya, oh halaman utama website LPPM. Buatlah halaman utama tampilan website LPPM, mungkin begitu, atau yang lainnya, kan gitu lebih jelas, kan gitu ya. Ini terlalu banyak gambar dalam itu, mungkin Anda bisa pisahkan hanya halaman utama saja, atau gambarnya terlalu besar, ini di bawahnya nggak perlu dibuat atau bagaimana ya. Oke. Karena kalau gambar terlalu besar, Anda habis satu halaman untuk gambar ini saja. Kalau Anda pisahkan beberapa gambar, Anda bisa menjelaskan bagian per bagian. Struktur organisasi ini juga, karena Anda sudah menampilkan biru di bawah ini, nggak perlu Anda buat 2 kali, hanya potong saja di sini ya. Jangan menampilkan berulang-ulang. Ini tidak di tengah juga. Oke, Anda buat di tengah lebih bagus ya. Lebih bagus. Seterusnya sama juga nih, tidak di tengah, Anda tampilkan juga, dan lain-lain. Halaman download, lengkap lagi halaman download website atau berita pada LPPM, lengkapi. Flowchart login administrator, ini sudah di tengah, tapi juga di sini kurang besar ya, diperbesar lagi fontnya ya. Ini panahnya terlalu panjang, mungkin bisa dipendekkan sehingga tulisannya lebih besar lagi. Ini juga kurang besar, tapi nggak apa-apa karena dia besar banyak. Ini dia sudah di tengah, tapi ini hati-hati. Anda ketik spasi atau paragraf sehingga bisa masuk ke dalam. Oke. Dan lain-lain ketika Anda menggunakan ABC abjad ini sampai menu utama. Penjelasan tool sistem pada gambar dapat dirincikan. Kenapa ini? Menu utama hanya 1 baris saja, dashboard hanya 2 baris. Setiap subbab itu terlalu simpel. Menu inbox menampilkan untuk mengelola data inbox. Pasti orang sudah tahu inbox, menu ini menampilkan untuk mengelola inbox. Menu login adalah menu untuk ketika Anda masuk atau login. Orang sudah umum ya. Air minum adalah air untuk minum seseorang ketika haus. Orang pasti tahu itu air minum, nggak perlu eksplanasi atau penjelasan itu lebih detail ya. Jangan general sekali. Makanan adalah sesuatu yang bisa dimakan oleh, kan sama aja itu, umum sekali. Oke. Terakhir bab 4 sampai bab 4 ini ya. Oke, bab 5 hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan oke, sama juga, gambar tidak di tengah. Ya, dia walaupun sudah di tengah tapi tidak tengah. Perhatikan baik-baik. Oke. Jangan asal jika kurang besar, kurang dapat dibaca, Anda bisa perbesar ya. Ini juga kurang enggak di tengah. Walaupun sudah di tengah ini ya. Dan lain-lainnya. Gambar ini berulang lagi. Ya. Ini enggak di crop saja. Tadi kan sudah nampak kelihatan. Halaman berita. Berita apa ini? Berita banyak. Berita TV, berita radio, berita apa? Berita di website LPPM ya. Oke, ini di enter lagi, ini di tengah lagi, nanti diperbaiki semua. Oke, di tengah lagi diperbaiki semua. Oke. Ini bagusnya di enter biar nampak beda. Sama juga ini. Ini diulang lagi, kan berulang-ulang ini informasi ini, sehingga membuat ini kan ada jarak nih, karena Anda buat satu, sebenarnya ini 2 image. Anda buat dalam satu jadi besar, dirapatkan lagi. Oke. Ini juga tidak di tengah. Oke, saya skip saja supaya cepat. Saya tidak mau komen setiap satu. Saya harap Anda sudah paham setiap ketika saya komen gambar itu harus tengah, caption atau eksplanasi dari gambar itu harus lebih bagus. Anda perhatikan juga. Bab 5 terakhir, kesimpulan dan saran. Dari hasil perancangan pengembangan website LPPM, maka penulis mengambil kesimpulan saya berikut. Analisis website yaitu
tidak tertera menu download file, dokumen, kontak. Kontak ini bahasa Inggris. Anda ganti bahasa Indonesia. Kontak dalam bahasa Indonesia itu apa? Ya, kontak kan gitu. Link yang berkaitan. Pengembangan website ini bertujuan agar website lebih mudah dipahami pengunjung dan dapat memberikan porsi yang lebih baik. Ini umum sekali. Kesimpulan itu harus mewakili dari sisi teknisnya, ya. Jangan secara umum, ya. Saya pergi makan di restoran. Apa kesimpulan setelah makan? Setelah makan saya kenyang. Itu sudah umum. Orang udah tahu siap makan itu pasti kenyang. Kesimpulan yang lebih detail, saya pergi makan di restoran. Oh, apa kesimpulan? Di restoran itu ada menu khusus yang tidak ada di tempat lain. Itu yang lebih detail. Jadi orang tahu, oh di restoran itu ada menu yang spesifik, di tempat lain tidak ada. Jadi sehingga orang tahu. Kesimpulan Anda berikan, Anda menggunakan apa? WordPress kah? PHP kah? HTML kah? Website yang Anda buat. Begitu, ya. Bagaimana trik-triknya? Dari hasil pengujian website dapat berjalan dengan baik. Pasti. Ini baik seberapa baik, kan gitu, ya. Sangat umum sekali. Dari hasil pengujian pengembangan website ini dapat, kalimat bahasanya kurang pas juga. Dari hasil pengujian pengembangan website ini dapat berjalan. Kok dapat berjalan? Kalau Anda sudah lakukan, sudah berjalan dengan baik, seharusnya gitu, ya. Ini kan sangat umum. Baik menurut Anda itu baik sebagaimana, kan gitu, ya. Bebas dari kesalahan. Kok bebas dari kesalahan? Kita ini bukan bahasa teknis, ya, bukan bebas dari kesalahan, cinta dan secara fungsional. Oke. Hasil pengembangan website ini dari hasil pengembangan website LPPM UIR ini, kok titik? Udah berhenti saja. Kalimatnya masih putus nih, kan gitu. Bahasa Indonesia, perhatikan. Polisi menjadi masih ada kekurangan fitur sehingga perlu dilakukan penjemputan. Pengenalan perbaikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Harus lanjutkan. Saran apa? Kebutuhan pengguna itu apa? Kan gitu, ya. Jadi jelas, orang mau tahu ada. Oke. Saya mencoba satu makanan. Makanan ini kekurangannya kurang garam, kurang pedas, kurang ini. Disarankan untuk menambahkan garam. Jadi jelas apa yang mau ditambahkan, begitu, ya. Terakhir, daftar pustaka. Daftar pustaka, seharusnya menu daftar pustaka itu banyak yang tidak masuk tadi. Tadi ada Universitas Islam Riau 2018, tidak ada di sini Universitas Islam Riau-nya, ya. Anda buat pakai Mendeley, download Mendeley, simple saja, sudah diatur dalam itu, ya. Oke, begini seharusnya daftar pustaka itu, ya. Ini Wikipedia, kan saya bilang tak boleh ada Wikipedia. Bukan tidak boleh, tidak valid. Anda cari yang valid informasinya. Oke, mungkin demikian komen dari saya untuk laporan KP ini. Silakan diperbaiki sesuai dengan saran dan komen tadi. Pastikan laporan kita bagus. Kita kan membuat laporan itu bukan hanya untuk sekedar arsip, supaya orang bisa membaca, memahami dan tahu hasil karya kita yang kita buat itu seperti apa, ya, sehingga orang paham dan dapat mengambil ilmunya dari laporan yang kita buat. Demikian komen dan saran saya. Silakan berbagi dan semoga yang lain dapat mengambil kesimpulan juga dari saran dan komen ini, sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan laporan cepat untuk disetujui. Demikian, terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.